bagaimana kita orang tua mentarbiyah anak kita dari sisi kemampuan akalnya. Dan tarbiyah ijtimaiyah adalah bagaimana kita mentarbiyah anak-anak kita agar bisa hidup bersosial dengan orang dengan baik. Dan dua bentuk tarbiyah ini adalah dua bentuk tarbiyah yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini anak kita lemah akalnya atau lemah sisi sosialnya, dia bisa ditipu, dia bisa diajak berbuat keburukan, dan banyak sekali madarat-madarat yang bisa terjadi pada anak kita ketika mereka memiliki kemampuan akal yang tidak ditarbiyah dengan baik atau kemampuan sosial yang tidak ditarbiyah dengan baik. Sangat besar kekhawatirannya dia bisa jatuh dalam keburukan-keburukan di zaman sekarang ini. Dan Rasulullah SAW bersabda, di mana beliau mengatakan, la ya'ti 'alaikum zaman. Dalam riwayat yang lain, ma min 'amin illa walladhi ba'dah syarrun min. Tidak akan datang satu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya fitnah yang akan datang. Sehingga anak-anak kita perlu kita persiapkan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tarbiyah aqliyah. Bagaimana kita menjaga sekaligus mengembangkan kemampuan akal anak-anak kita. Karena pada dasarnya Islam ini menjaga akal. Islam itu menjaga akal. Bahkan dalam Islam itu ada namanya daruriyatul khams. 5 perkara yang patut dijaga. Ada agama Islam, ada jiwa, harta, nasab dan keturunan, akal. Sehingga dalam Islam segala perbuatan yang merusak akal diharamkan. Semua. Dan termasuk pelanggaran berat dalam Islam. Karena Islam menjaga 5 poin tadi. Pertama, agama, itu dijaga dalam Islam. Agama dijaga, kehormatan dijaga. Sehingga dalam Islam ketat sekali penjagaan kehormatan itu. Dalam Islam ketat. Tuduhan orang berzina atau tidak berzina ini berat dalam Islam. Kenapa? Karena kehormatan itu penjagaannya besar, termasuk perkara inti dalam Islam yang dijaga. Dan perkara ini adalah, oleh karenanya akal ini termasuk maqasid syariah al-azimah. Penjagaan akal termasuk maksud syariat yang dijaga dengan baik. Orang menyebabkan orang lain merusak akalnya. Pelanggaran seperti ini dalam Islam berat hukumannya. Islam menjadikan akal ini patokan sebagai ketentuan orang itu mukallaf atau tidak. Mukallaf atau mukallaf ya? Mukallaf itu dibebani dengan beban syariat. Itu sangat erat hubungan dengan akal. Kalau orang gila wajib sholat enggak? Orang gila kalau dia nggak dosa enggak? Enggak. Terangkat dari dia beban syariat karena hilangnya akal. Sehingga para ulama membahas masalah ini dengan sebutan apa? Manat at-taklif. Manat at-taklif. Poin atau inti dasar di mana seseorang dikasih beban syariat. Suruh sholat. Itu apa diantaranya? Akal. Bahkan sebagian ulama menyebutkan di antara sisi penjagaan akal apa? Marah. Marah itu terkadang menutup apa? Menutup akal. Kadang kita ngomong kalimat yang kita tidak kebayang. Begitu reda marahnya, diingetin istighfar tadi ngomongnya parah banget. Dia bilang, memang ngomong apa? Ngomong gini, apa ya? Astagfirullah.
Kadang maksudnya apa? Kadang akal ini menutup apa? Afwan, marah itu menutup akal. Sehingga marah dalam Islam dilarang. Bahkan datang dalam syariat Islam hal-hal yang bisa meredakan amarah kita. Sebagai bentuk salah satu penjagaan Islam terhadap akal. Bahkan sebagian ulama menyebutkan perceraian tidak terjadi atau tidak jatuh jika seseorang menceraikan istrinya dalam kondisi marah yang besar. Marah yang besar. Kenapa? Karena marah yang besar ini menutup akal. Sehingga akal dalam Islam ini dijaga dalam Islam. Minum khamr, minum minuman keras dilarang, boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Di antara perkara yang mengharamkan, walaupun banyak sebab ya, sebab-sebab yang mengharamkan khamr itu banyak sebabnya. Di antaranya apa? Menutup akal. Makanya sebagian ulama dalam bait syair mengatakan apa? Kaifa yas'a ila jununi man aqal. Kok masih ada orang yang pengen minum minuman keras? Artinya secara tidak langsung kok masih ada orang waras pengen gila. Paham ya? Kok ada orang waras pengen gila dengan apa? Dengan dia minum minuman keras. Itu nggak masuk akal sebenarnya. Ini menunjukkan bahwasannya Islam ini penjagaan yang terhadap akal itu besar. Akal itu dijaga. Dan ulama mengatakan apa? Di antaranya ulama yang banyak membahas perkara ini adalah ulama fikih. Mereka mengatakan bahwasannya akal ini ada yang muktasab, ada yang ghair muktasab. Ada yang bisa diusahakan, ada yang berkembang sendiri. Pada dasarnya akal itu berkembang sendiri. Anak itu nggak usah diajari, orang nggak usah diajari, dia bakal tahu kalau api itu membakar. Paham ya? Dia bisa paham kalau sesuatu itu bahaya untuk dirinya. Ini bisa dipahami oleh akal. Dan ini yang banyak membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Walaupun panjang pembahasan di kalangan para ulama antara hewan itu bisa dikatakan berakal atau tidak. Ada yang mengatakan hewan itu berakal, tapi akalnya adalah akal tadbiri, akal apa namanya, yang cuma menunjukkan bagaimana dia makan, bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana, hanya itu saja. Tapi berbeda dengan akal manusia, dan ini salah satu bentuk kehormatan dari Allah untuk manusia. Berbeda. Manusia ini dikasih kehormatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, di antaranya dengan dikasih akal. Oleh karenanya akal ini nggak boleh disia-siakan, nggak boleh dirusak, harus dijaga. Siapa saja yang menyebabkan akal seseorang rusak, berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama sampai bahkan melarang kita baca buku-buku yang memberi syubhat atau kerancuan pada akal kita, karena akal ini bisa rusak dengan baca ya. Anak pernah didatengin semua orang, ini cerita pengalaman pribadi untuk menunjukkan betapa kuatnya buku itu punya pengaruh pada seseorang. Ada orang datang ke kita bilang, Ustaz, afwan, saya murtad apa enggak? Anak bilang, berat banget pertanyaannya ini. Kenapa? Saya sempat meyakini Allah itu ada dua. Bahkan saya ragu dengan Nabi Muhammad SAW. Anak muda, anak SMA, bayangin. Maka kita tanya lebih dalam, ternyata dia habis baca buku. Entah buku apa yang dibaca, alam yang berbeda apa judulnya kalau nggak salah. Maka para ulama melarang kita, kenapa? Karena itu salah satu hal yang bisa menyebabkan akal kita rusak, mempengaruhi fitrah. Sampai sebagian ini kita sebutkan sebagai faedah ya. Sebagian para pakar psikolog katanya menyebutkan kalau dulu penyimpangan seksual atau LGBT dianggap
kelainan. Tapi sekarang kemudian dikeluarkan dari kelainan tersebut, tidak dianggap kelainan. Artinya akal ini bisa dirusak. Sesuatu yang difahami oleh akal sebagai kerusakan bisa berubah difahami jadi kebaikan. Sehingga yang benar dikira buruk, yang buruk dikira benar. Rusak akal. Maka Islam menjaga nikmat ini, menjaga akal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Kita ini lahir ke dunia, ngomong nggak bisa, cuman bisa nangis. Pokoknya lapar nangis, apa nangis, ngantuk nangis, capek nangis, nggak enak badan nangis. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan akal tersebut. Untuk kemudian kita belajar. Nah, akal ini perlu dijaga. Akal ini perlu dijaga. Dan tentu penjagaan akal tersebut ada maksudnya. Kenapa akal dijaga? Akal dijaga sebagai bentuk penjagaan terhadap agama Islam itu sendiri. Paham ya? Jadi di antara faedah penjagaan akal adalah penjagaan agama itu sendiri. Bayangkan kalau akal ini dirusak, kemudian orang yang menebarkan agama adalah orang yang rusak akalnya. Orang yang sudah hilang akalnya, atau bisa kita sebut gila misalnya, dianggap wali misalnya, mengajarkan agama terus mau dibawa kemana? Maka penjagaan agama dalam Islam merupakan penjagaan Islam terhadap Islam itu sendiri. Oleh karenanya, di antara perkara yang perlu dijaga oleh orang tua terhadap anaknya adalah mentarbiyah mereka terhadap akal mereka. Dan kita diperintahkan dua. Yang pertama, menjaga. Karena tadi kita sampaikan, pada dasarnya manusia ini dikasih kemampuan apa? Akal sama Allah Subhanahu wa taala. Yang anak itu nggak usah belajar, dia juga paham lama-lama. Kalau nggak bisa nafas dalam air, paham ya? Api itu kalau kena melukai dan membakar. Benda tajam kalau terkena itu bisa menyebabkan kematian. Ini hal-hal yang tidak perlu diajarkan, anak akan paham. Artinya manusia akan paham. Maka kita diperintahkan dua hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjaga akal tersebut. Yang kedua, mengembangkannya. Islam ini agama yang mengajak penganutnya untuk pintar. Kita diajak dalam Islam untuk apa? Pintar. Allah Subhanahu wa taala membedakan dalam Al-Qur'an Al-Karim kondisi orang yang tahu sama orang yang enggak tahu itu beda sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Enggak sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu. Jadi untuk pintar itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah sana. Sehingga orang tua diminta untuk menjaga akal anaknya dan menjaga dan mengembangkan akal tersebut. Makanya kalau sama anak jangan kasih info yang salah. Ustaz, orang tua ada kasih info yang salah sama anak? Ada. Dikira perkaranya perkara tabu, perkara yang anak nggak perlu tahu sekarang, akhirnya dikasih info yang salah. Bah, Abi, orang kalau meninggal pergi kemana sih? Ini si bapak pengen jawab bingung, akhirnya dikasih info yang salah. Ya udah, orang di kuburannya diam di sana dia. Ketika ditanya kenapa dikasih info seperti itu, bapaknya bilang nanti kalau dijelasin nanti masuk kuburan, nanti rohnya sebenarnya. Nanti akhirnya panjang Ustaz pertanyaan anaknya.
Saya juga malah susah jawabnya yang pertama. Akhirnya dikasih info yang bikin si anak itu diam. Dalam Islam kita diperintahkan untuk mengembangkan dan menjaga akal anak kita. Dalam menjaga akal anak kita ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seringkali ini kita sebutkan dan akan sering terdengar di kajian kita, yaitu apa? Teladan. Teladan. Kita sendiri di rumah menjadi orang yang berbuat sesuatu dengan pertimbangan. Ajarkan anak untuk tidak gegabah, untuk memikirkan sesuatu. Kalau ke sini, ini kalau ke masjid enaknya lewat mana ya? Kira-kira ada begitu. Paham ya? Ini akan memberikan kepada anak apa? Kebaikan untuk akal mereka. Maka yang pertama adalah berikan teladan kepada mereka bahwasanya kita adalah orang yang tidak gegabah, semuanya dipikirkan dengan baik dan semua pasti ada jalan keluar. Dan itu diteladankan pada anak kita. Yang kedua, mensupport mereka dalam pola asuh mereka. Kita pengen anak kita terjaga akalnya dan berkembang. Maka polakan hal tersebut di rumah kita. Dengan apa? Sediakan buku. Karena ternyata, ini kalau anak udah bisa baca ya, apalagi anak kita artinya SD, kelas 1, kelas 2. Dan dalam penulisan buku ada caranya. Jadi dari umur di bawah 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, dan terus ke atas, itu para penulis buku ini tahu ilmu antara berapa teks, sebanyak apa yang harus ditulis untuk anak sekian, itu ada ketentuannya. Maka bagi kita orang tua, sediakan buku tersebut. Selain kita menjadi teladan, kita juga memfasilitasi mereka. Anak kita Masya Allah di rumah, Ustaz, antum kalau ke rumah anak Masya Allah, misalnya ada yang ngomong kayak gini, kenapa? Tembok isinya karya tulis anak-anak. Berarti suka nulis anak. Beliin buku gambar yang kertasnya gede, pensil warna. Kalau pergi beliin buku tulis. Biar si anak tulis, mau tulis garis, tulis bulat, segitiga, coret-coret, terserah. Tapi kita memfasilitasi mereka hal tersebut. Beliin buku. Beliin buku adalah cara terbaik di antara berbagai macam cara untuk mengembangkan akal anak. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak di masjid ini dan juga teman-teman yang melihat kajian kita tahu kegemaran anak kita membaca, fasilitasi. Beliin buku. Beliin buku. Anak pernah ketemu orang, Masya Allah, sekeluarga luar biasa pendidikannya anak-anaknya. Hadiah terbaik dia buat anaknya buku. Sampai dia ngomong, Ustaz, anak saya kalau dikasih mainan senang, tapi dikasih buku lebih senang. Kasih buku anak-anak kita, fasilitasi hal tersebut. Belikan pulpen. Dan pulpen sekarang ini macam-macam ya. Pulpen anak perempuan atasnya bentuk kue ada, atasnya bentuk yang laki-laki, cocok buat mereka laki-laki ada. Dapat manfaatnya, senangnya juga dapat. Senangnya juga dapat. Jangan kita terkecoh sampai membelikan anak-anak kita game-game yang mungkin kita nggak tahu, ternyata banyak perkara yang celaka di dalamnya. PS, sebagian PS itu kasetnya ada game-game yang perempuannya itu dimainin sama anak. Kita pengen mereka senangnya dapat, tapi edukasinya juga dapat. Terjaga akalnya, karena akal ini bisa bergeser. Pandangan seseorang itu bisa bergeser. Gak usah jauh-jauh, di kalangan sahabat sama tabi'in. Jadi generasi setelah sahabat disebut apa? Tabi'in. Di antara sahabat ada yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pernah ngomong ke seorang tabi'in, ngomong apa?
innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu 'alaikum min asy-sya'r kunna na'udduha fi 'ahdi Rasulillah min al-mubiqat. Kata Anas bin Malik, kalian ini melakukan amalan-amalan yang kalian anggap lebih ringan dibandingkan sehelai rambut. Padahal amalan itu di zaman Rasulullah kita anggap perkara yang membinasakan. Paham ya? Artinya terjadi perubahan yang fatal, cara pandang yang fatal. Sebagian orang melihat dosa ini, dosa kecil. Kita nggak keluar dari Islam kok ngelakuin ini. Bukan dosa besar kok. Dulu sahabat melihat dosa itu apa? Dosa yang membinasakan. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada pergeseran pandangan. Ada kemampuan akal, perkembangan akal yang seharusnya dijalankan oleh orang tua pada anak mereka, tapi itu ditinggalkan. Jadi pola asuh yang apa ya? Sportifnya, ya. Ada support dari orang tua untuk memberikan anak-anak mereka modal untuk penjagaan mereka, memilihkan sekolah yang baik, memilihkan teman yang baik. Walaupun ini semua sisi-sisi penjagaan orang tua terhadap akal mereka. Yang ketiga, yang pertama menjadi teladan, yang kedua mensupport anak-anak kita untuk menjaga dan mengembangkan akal mereka. Yang ketiga, memberikan pola makan yang seimbang dan istirahat yang cukup. Pola makan yang seimbang, jika dalam Islam mungkin bisa kita katakan apa, halalan thayyibah. Kita orang tua, terkhusus para bapak, demi Allah cari rezeki yang halal. Pengaruh yang luar biasa. Para wanita di zaman salaf itu sebelum suaminya bekerja suka bilang ke suaminya, wahai suamiku, kami sabar dari rasa lapar, kami tapi tidak bisa sabar, tidak kuat dari api neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar, carilah rezeki yang halal. Dan sekarang yang tidak halal, yang tidak halal, yang samar kehalalannya banyak. Maka kita sebagai kepala rumah tangga hendaknya kita cari rezeki yang halal untuk anak kita. Berikan mereka yang terbaik. Kalau sudah didapatkan rezeki yang halal, berikan pada mereka makanan-makanan yang baik. Harus belajar juga terkadang ini. Terkadang kita beli susu ya di Indomaret ya. Ini kalau kita baca komposisinya, Anda bukan mengajarkan biar kita agak kritis ya, kritis dalam kesehatan ya. Susu sekarang tuh banyak produk-produk yang ada, yang tulisannya susu, tapi ternyata komposisinya dilihat susunya cuma berapa persen, sisanya bahasa-bahasa yang kita juga nggak paham. Bahasa nggak apa-apa dilihat untuk apa? Untuk kesehatan anak kita, dan kita lihatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan akal mereka dibutuhkan. Pemberian nutrisi yang baik. Dan sekarang kita bisa akses itu, alhamdulillah. Ustaz pengen tahu nugget sehat apa enggak misalnya. Ya udah kita tinggal searching ya. Sekarang Google ada, bahkan sekarang ada apa? Ada ChatGPT katanya. Kita tanya sama ChatGPT, dia bakal kasih tahu kita sehat atau tidak. Artinya kemudahan-kemudahan tersebut kita jadikan akses untuk kita memberikan hal terbaik untuk anak kita. Apalagi zaman sekarang mungkin teman-teman juga dapat infonya ya, di mana sebagian anak gagal ginjal, konsumsi gula berlebihan, jajan yang nggak sehat, komposisi nggak tahu apa dalamnya, macam-macam lah. Maka hendaknya apa? Orang memperhatikan hal tersebut untuk diberikan kepada anak. Makanan yang halal dan makanan yang thayyib, ini perkara yang diperintahkan dalam Islam. Bukan cuma yang enak aja. Kasih yang baik buat mereka.
minuman yang baik untuk mereka, dan juga istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini bukan cuma dari sisi waktunya yang panjang, tapi berkualitas juga. Berkualitas. Berikan tidur yang cukup sama anak kita. Ada bapak cerita ketawa dia, waduh Ustaz, anak saya ini Masya Allah. Kenapa? Suka ikut nonton bola sama saya. Itu jadi suatu kelucuan tersendiri. Maksudnya anaknya kuat juga di begadang sama dia. Akhwan fiddin azani Allah ya akum. Kita terkadang memang perlu melihat apa saja yang bisa memberikan kesehatan pada hati kita. Di antara nanti kita bakal tertarik sama apa? Sama sisi kebersihan juga. Kebersihan anak kita, buat dari sisi mandinya. Bukan gak berani kotor ya. Kotor-kotor yang normal gak apa-apa. Tapi setelah itu apa? Mandi, bersih-bersih, sikat gigi, sampoan. Ini perlu diperhatikan oleh kita. Untuk kita perhatikan. Karena hal tersebut akan memberikan apa? Kesehatan. Dan kesehatan nanti ujung-ujungnya ke akal juga, ke pola pikir anak. Itu semua akan sangat berkaitan. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, maka ini diusahakan. Karena anak-anak itu tidak bisa mengusahakan hal tersebut sendiri. Maka kita sebagai orang tua teladankan, adakan dalam pola asuh kita di rumah alat-alat edukasi, pensil, pulpen, penghapus, buku gambar. Itu kalau ada buku habis dicoret-coret sama anak kita. Ini habis nih, buku berapa sekarang? 10.000 dapatnya ya? Dapat mungkin ya? Ya kalau nggak Sidu, Kiki atau yang lain lah. Nah. Atau kita beli HVS misalnya, kertas HVS yang bisa dipakai bolak-balik ganti-ganti apa kan? Itu akan sangat berarti buat anak kita. Yang keempat yang bisa mengolah atau mengembangkan anak kita dari sisi akal mereka adalah memperlihatkan kepada mereka warna yang berbeda, jenis yang berbeda, bentuk yang berbeda dari sisi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Biar dia belajar. Termasuk diantaranya apa? Manusia itu sendiri. Sampai orang ini ada orang besar, apa sama orang besar kita harus gimana? Orang itu ada teman, sama teman kita harus bagaimana? Sama yang lebih kecil dari kita harus seperti apa? Makanya lihat hewan. Makanya di zaman Rasul SAW ada anak kecil dipelihara burung. Dibiarin sama Rasul SAW. Dipelihara burung. Bahkan ketika burungnya mati, Rasulullah SAW mendatangi anak tersebut. Disapa oleh Rasulullah SAW terkait burung yang mati piaraannya. Aisyah radhiyallahu taala anha bikin apa? Bikin kuda-kudaan. Kudanya ada sayapnya. Kata Rasulullah, Aisyah, kuda kok ada sayapnya? Kata Aisyah, ya Rasulullah, kamu nggak tahu kuda Nabi Sulaiman itu ada sayapnya loh. Rasulullah bantah, disenungkan. Itu semua perkembangan anak yang dibutuhkan oleh dia. Kita sebagai orang tua kasih pemakluman kita buat mereka. Kasih biar main. Beliin buku, coret-coret nggak apa-apa. Fotokopi 20 kasih buat diwarnain. Sekarang sangat mudah sekali, kita nggak perlu gambar buat diwarnain sama anak kita. Kita cari di Google, kan? Kalau nggak Pinterest ya, bisa juga nih. Kita searching di situ, kita download, kita copy, jekrek, suruh warnain anak kita. Sederhana sebenarnya, nggak terlalu sulit. Itu apa untuk perkembangan mereka. Dan perkara yang perlu kita perhatikan selain akal kita dan juga akal anak-anak kita adalah tarbiyah ijtimaiyah. Tarbiyah bagaimana bersosialisasi. Ini tarbiyah yang tidak boleh kita lewatkan ketika kita mentarbiyah sisi akal anak kita. Karena akal ini perlu didekatkan dengan tarbiyah ijtimaiyah. Masuk dalam tarbiyah ijtimaiyah apa? Kemampuan anak ngolah
emosi, jangan baperan. Kalau anak baperan, dia nggak mengungkapkan apa yang di hatinya, cenderung anak ini apa? Ngempet dalam hatinya, nggak suka diam. Suka pun diam, dikasih pilihan nggak mau milih, cenderung terima apa adanya. Kita harus kasih kemampuan-kemampuan di hati anak kita. Kemampuan bisa kita sebutkan mungkin kemampuan ya survive lah. Buat dia bertahan hidup. Kalau dia gini terus ntar dihabisin semua orang dia. Mudah ditipu, mudah sakit hati nanti gedenya. Dan banyak hal yang bisa terjadi. Bapak, anak segan sama bapak. Ada apa-apa nggak berani ngomong. Ini bukan berarti si bapak jago ya. Wah, saya kalau begini di rumah, wah, semua langsung. Bapak itu anak datang ngomong ke bapaknya, Pak, pengen ngobrol, itu luar biasa. Maka kita ajarkan bagaimana bersosialisasi sama anak-anak kita. Nanti kalau udah agak gede sedikit, SD lah ya, masuk SD mulai itu kita kasih beberapa hal yang membedakan anak tersebut. Kalau ada tamu, kita punya anak laki-laki, kita bawa anak laki-laki kita temuin tamu misalnya. Paham ya? Anak perempuan mulai kita suruh bantu rumahnya di dalam misalnya. Ini semua akan memberikan pelajaran-pelajaran pada mereka bagaimana bersosialisasi, bagaimana memberikan batasan antara diri dia dengan orang asing. Walau kejadian ini, contoh kejadian yang buruk sudah terlalu banyak. Yang kita ketahui yang datang di WhatsApp kita, info, kabar, berita. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan contohnya dalam Al-Quran Al-Karim ketika Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anak. Di antara nasihat Luqman Al-Hakim apa? Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Jadi Luqman Al-Hakim nasihatin anaknya dengan banyak nasihat. Ada nasihat akidah, jangan berbuat syirik, ada nasihat agama, ibadah, didikan sholat, ada akhlak berbakti sama orang tua, ada juga dari sisi kejiwaan. Apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Anaknya disuruh amar ma'ruf nahi munkar ya. Ini salah satu ajaran kata para ulama untuk mewarnai orang, jangan diwarnai. Ajak orang pada kebaikan, jangan mau diajak. Sehingga anak itu punya protek besar dalam diri. Jadi cuma bukan soleh, tapi juga ngajak orang lain. Ini memberikan kekuatan tersendiri pada anak. Makanya anak ini jangan kita maklumi. Kadang banyak orang tua memaklumi anaknya kalau mirip sama dia. Ini kayak saya, orangnya kalau nggak suka apa-apa diem. Jangan, biar apa dia? Biar ngomong. Orang kalau diumpat masalah dalam hatinya, capek. Ngomongin, kalau ngomong itu lega. Ajarkan dia untuk ungkapkan apa yang dia lihat. Kalau kita nggak setuju, kita sampaikan, nanti diskusi. Kita luruskan dia. Tapi seenggaknya dia sudah ngomong duluan. Dan ketika anak terbuka sama orang tuanya, ahlan wa sahlan, peluk gitu. Dan buat hal ini tentunya kita butuh kolaborasi antara suami dan istri. Kadang suami pulang kerja di luar ditipu semua orang, di luar berantem, tengkar, tarung semua orang. Akhirnya sempat ada cekcok atau sama atasan gak enak hubungan yang pulang ke rumah. Ya perlu pengertian dua arah lah, antara suami sama istri bantu suami bantu istri. Ini PR buat kita semua, termasuk yang bicara di sini, yang duduk di sana. Buat kita apa?
bangun kerjasama yang apik, kolaborasi yang cantik sama siapa? Sama pasangan kita. Buat siapa? Buat anak kita, orang lain terserah. Boro-boro ngurusin orang lain, keluarga sendiri udah susah. Nah, kita punya PR banyak. Apalagi yang mungkin anaknya 5, 6 dengan umur yang berbeda-beda, semuanya dengan masalah yang masing-masing. Walau PR kita ke depan panjang. Kita kasih bekal-bekal yang terbaik pada anak kita. Toh kalau anak kita berkembang dengan akal yang baik, berkembang dengan pengetahuan sosialisasi yang baik, akan sangat bisa membantu kita nanti di masa tua kita. Akan sangat bisa membantu kita, dan fitnah yang akan datang ini besar. Besar luar biasa. Maka sekali lagi perlu kita ajarkan pada anak kita bagaimana bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain yang baik dan benar. Benar di sini maksudnya benar dari sisi syar'i. Bagaimana lawan jenis, apa batasan-batasannya. Walaupun bukan lawan jenis, mana aja tubuh yang boleh dipegang misalnya. Karena ada sebagian orang di luar dengan embel-embel lucu, maksudnya bilang anaknya lucu ya, tapi banyaknya perkara-perkara atau bagian-bagian yang tidak patut untuk dipegang misalnya. Maka anak harus tahu batasan-batasan tersebut. Banyak pelanggaran-pelanggaran, pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh orang terdekat pada seorang anak yang anak nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak mau cerita. Itu banyak sekali terjadi. Maka bangun kepercayaan kita sama anak kita. Ajari anak kita bagaimana cara ngomong, gimana cara ngomong, gimana cara membatasi sama orang lain. Kalau ada gini gimana, kalau ada gitu gimana. Ini bagaimana cara bersosialisasi. Maka dua tarbiyah ini, tarbiyah akliyah, menjaga dan mengembangkan akal anak kita. Yang kedua, tarbiyah ijtimaiyah, bagaimana mengajarkan anak kita dan melatih mereka bersosialisasi dan baik dengan baik dan benar. Dengan segala macam kondisi antum semua. Karena kondisi ini beda-beda. Ada Alfon Ustaz, anak saya pesantrennya jauh. Pesantrennya Jawa Barat atau Jawa Timur, nggak boleh dikunjungi sering-sering. Tetap tarbiyah ini perlu kita adakan walaupun jauh jaraknya. Sekolah bukan bengkel, pesantren bukan bengkel. Sekolah dan pesantren adalah partner kita mentarbiyah anak-anak kita. Yang sistemnya membantu. Bukan bengkel yang kita balik, kita kasih, balik harus bagus. Kalau nggak bagus kita komplain. Garansi berapa lama? Nah, tetap sekolah pesantren sekalipun, kan Ustaz anak saya di sana 24 jam. Peran orang tua tetap harus ada. Telepon anaknya, kasih semangat anaknya, kasih batasan-batasan. Datengin anaknya, ngobrol sama anaknya. Ini perlu kita bangun semua. Perlu kita bangun. Dengan kondisi yang berbeda lagi, Ustaz, afwan kami bercerai Ustaz, antara bapak dan ibu. Ada lagi kondisi ini, tetap harus dilakukan tarbiyah ini. Ustaz, afwan pasangan kami meninggal Ustaz. Anak ini yatim dari kecil, hanya hidup dengan saya seorang ibunya. Itu tetap harus dilakukan tarbiyah ini. Ustaz, afwan ini bapaknya ada, ibunya yang meninggal. Tetap tarbiyah harus dilakukan. Kondisi ini banyak jumlahnya, banyak macam-macamnya, sangat beragam. Tapi tarbiyah ini tetap harus diberikan pada anak kita. Jangan kita jadikan anak kita korban dari apa yang terjadi pada diri kita. Biar kita laki-laki ini kita yang kesian bukan kita. Wallah yang kesian bukan kita. Kita ini laki-laki, kita dilepas di Lampung bisa balik. Ya. Kita dilepas di Palembang bisa balik ke mana? Bisa, kita bisa hidup, bisa apa? Bisa jadi sukses.
Kita ini orang besar, kita kalau kata orang Arab apa? Kalau orang Arab itu dia bilang apa? Yakdir ruh. Orang besar itu dia bisa urus dirinya sendiri. Yang kasihan dan perlu perhatian itu anak-anak kita. Jadi orang tua jangan masukkan atau ajak anaknya di permasalahan orang tua. Nah, ini PR buat kita semuanya. Nah, PR buat kita semuanya. Terkadang kita lalai. Tapi itulah manusia. Maka manusia yang baik adalah manusia yang ketika lalai diingatkan dia kembali. Ustaz Afwan anak pernah kayak gitu, ya udah. Ya manusia terjadi, perbaiki semua. Kita orang yang gak enakan sama orang, berlebihan, gak enakan berlebihan sama orang misalnya. Jangan sampai anak kita kayak gitu. Kalau memang itu sifat yang keliru dalam bersosialisasi, nanti anak kita untuk berbuat yang baik. Jangan jadikan anak kita bahiyah, korban, sembelihan dari kejahilan kita sendiri. Jadi orang yang kuat, latih dan tarbiyah anak kita berada di atas kekuatan tersebut, agar kita bisa memberikan penjagaan kepada jiwa dan akal anak kita, dan kita kembangkan akal dan jiwa anak kita ke depan. Karena subhanallah, ini ke depan wallahu ta'ala a'lam bisawab bakal luar biasa. Bakal luar biasa. Kita sekarang teknologi kita ya dengan adanya AI ya, walaupun sangat membantu jika digunakan dengan baik, membantu luar biasa. Cuman ini akan memberikan kemudahan yang akan membuka macam-macam. Maka banyak hal yang perlu kita persiapkan pada anak kita ke depan. Fitnahnya, zaman kita nggak bisa rubah. Yang bisa kita rubah dan kita usahakan anak kita. Persis kayak kita ya, dalam kehidupan kita ini kadang kita dapat musibah. Kita bisa atur musibahnya bagaimana? Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang musibah besok jangan ada musibah. Nggak bisa. Jadi apa yang kita usahakan? Jangan fokus sama musibahnya, fokus sama diri kita, kuatin diri kita. Jadikan diri kita ini tahan banting sehingga besok kalau ada apa kita siap. Itu yang kita lakukan pada anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang dalam ketaatan pada Allah sehingga kita bisa kawal dan bisa gandeng anak-anak kita. Bisa memberikan apa yang terbaik yang bisa kita berikan pada mereka. Tentunya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sedikit pertanyaan, tafadhol, barakallahu fikum. Ini yang bapak-bapak di depan ada air, tafadhol. Kalau barangkali kehausan ada air. Terkait kalau keadaan orang tua kan bisa bermacam-macam. Dan bagaimana kalau kita kan juga tidak tahu ya, kalau misalnya usia sebagai orang tua, saya sama istri kita bilang kedua orang tua ada yang bisanya meninggal bersamaan, sedangkan anak-anaknya itu masih kecil. Nah, itu bagaimana kita itu biar anak kita itu walaupun kita sudah meninggalkan mereka di usia kecil, walaupun nggak ada harapan seperti itu, cuma agar anak kita itu tetap dia tumbuh menjadi anak-anak yang seperti yang kita harapkan sesuai agama di jalan yang benar. karena kan kemarin ada kasus yang mungkin di berita ya, jadi dia itu suatu berkedok pesantren tapi anak-anak yatim dan ternyata
anak-anaknya itu malah dijadikan diajarkan untuk LGBT dan sebagainya gitu. Yang kemarin kasusnya kalau nggak salah ramai itu. Iya betul. Masya Allah, mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang mewakili kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Barakallahu fiik. Bagaimana, kan tadi kondisi disampaikan, kalau kondisi itu berbeda-beda ya. Kita ingin tarbiyah anak kita dengan akal yang benar dan cara sosialisasi yang benar. Kita pengen gandeng anak kita biar kuat. Tapi kita juga nggak tahu umur kita sampai kapan. Barangkali umur kita diwafatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita belum besar. Maka apa saja yang perlu kita persiapkan untuk perkara tersebut? Nah, barakallahu fiik, yang pertama banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak berbuat baik untuk diri kita sendiri. Banyak doa untuk keluarga kita dan perbaiki diri kita. Jadikan diri kita orang yang soleh. Karena orang yang soleh akan Allah jaga dia dan Allah jaga keluarganya. Sebagaimana kisah Nabi Musa dan Khadir. Ketika Nabi Musa dan Khadir jalan, terus melihat tembok runtuh, terus diperbaiki temboknya sama Khadir. Kata Nabi Musa, wahai Khadir, kenapa diperbaiki temboknya? Padahal penghuni desa ini adalah penghuni yang pelit. Kalau mau kita bisa bangun dengan upah. Ternyata di antara sebabnya apa? Di bawah tembok tersebut ada harta yang tersimpan yang Allah jaga untuk anak-anak dari orang yang soleh. Sehingga dibangun lagi tembok tersebut biar anaknya tetap tahu ciri-cirinya dan bisa diambil harta tersebut. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan apa? Orang yang soleh itu maksudnya kakeknya yang ketujuh. Sehingga para ulama mengambil faedah apa? Orang yang soleh, kita nih, kalau kita soleh bertakwa sama Allah, Allah jaga anak kita. Walaupun kita udah mati. Karena kesolehan bapaknya, maka Allah jaga keturunannya. Artinya kesolehan orang tua itu punya efek dan pengaruh pada penjagaan anaknya. Itu pertama. Terus kedua, sebenarnya kalau orang tua meninggal itu bukan habis perjalanan hidupnya, berarti rusak amburadul. Tetap anak itu masih bisa menjadi anak yang sukses dan berhasil, anak yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya? Di antara yang bisa menggantikan fungsi orang tua adalah kakek dan nenek. Kenapa? Karena cinta dan kasih kakek sama nenek itu, kalau di bahasa Arab disebut hubbun shadiq, termasuk yang dikategorikan sebagai kecintaan yang jujur. Kecintaan kakek dan nenek. Maka bisa kita dekatkan antara anak-anak kita dengan kakek dan neneknya. Dengan kakek dan neneknya. Jadi ini 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama berdoa tentunya untuk memberikan penjagaan pada anak kita. Yang kedua, kita solehkan diri kita, introspeksi diri. Soleh kita, Allah jaga anak kita. Yang kedua, dengan mendekatkan mereka kepada kakek dan nenek. Artinya jangan hidup konflik sama keluarga. Sehingga ketika kita meninggal banyak yang menjaga anak kita. Jangan kita sama keluarga konflik, sama orang tua nggak akur, sama keluarga musuh-musuhan, rebut-rebutan waris dan sebagainya. Ini akan sangat mempengaruhi tarbiyah anak ketika orang tuanya meninggal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, atau sedikit yang terkait ini ya, terkait apa tadi? Pesantren. Beberapa waktu lalu ada info bahwasannya ada satu panti asuhan yang ternyata pengasuh-pengasuhnya ditangkap karena ternyata apa? Melakukan pelecehan kepada santri-santri. Dan dalam perkara pelecehan ini di ilmu nafs, di bahasa Arab disebutnya apa? Ada ungkapan kana maf'ulan shara fa'ilan. Sebelumnya korban, setelahnya jadi pelaku.
buruknya pelecehan yang terjadi pada anak-anak. Anak-anak tidak ada penyimpangan sama sekali, dia hidup dengan hidup yang apa? Polos. Begitu terkena pelecehan seperti ini, rusak mentalnya, rusak jiwanya. Sebelumnya jadi korban, lama-lama jadi pelaku, dan ini banyak sekali terjadi. Artinya pelaku pertamanya jahat atau enggak? Jahat banget. Perlu dihukum berat atau enggak? Berat banget. Kenapa yang dia rusak ini bukan perkara yang mudah sembuhnya atau besok traumanya selesai, bukan. Sampai jangka waktu yang lama ada di benaknya, keingat itu semuanya. Sekarang korban, besok bisa jadi pelaku. Apalagi jika dilakukan berkali-kali kepada anak tersebut. Maka ini sangat perlu perhatian orang tua. Perkara-perkara yang dekat dengan orang tua, coba yang dekat. Anak-anak nih, ajak ngobrol, ketawa bareng kita, bercanda bareng anak-anak. Yang dekat sama kita, dia mau cerita apa sama kita, dia cerita. Anak pribadi pernah ketemu kasus kayak gini. Jadi dipanggil sama satu lembaga ngurus masalah dulu. Ada satu perkara, nggak ada obatnya, keluarin orangnya polisi. Ini yang korbannya lihat. Siapa yang mau sembuhin dia? Wallah kayak gini nih, kita cuma bisa pegang kepala kalau udah terjadi. Kita bisa cuma misalnya penjagaannya harus baik. Di antara yang paling kuat adalah doa. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ustaz, ana dari sisi ilmu masih kurang, ada dari sisi pantauan kurang terkait pekerjaan. Doain. Doa ini bisa berbuat sesuatu yang kita nggak bisa lakuin. Bisa dilakuin sama doa. Doa yang jujur sama Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan kita. Doain anak-anak kita dikasih penjagaan sama Allah. Ya Allah, jangan kau Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami karena kami bersalah atau kami lupa. Ya Allah, jangan kau timpakan pada kami beban-beban yang di luar kemampuan kami. Banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa ini ya Allah penting sekali kita lakukan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga teman-teman seluruhnya. Mari kita fokuskan effort kita, tenaga kita, kemampuan kita untuk fokus sama pendidikan anak kita dan pengembangan anak kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.